Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, supaya oleh firman Tuhan kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman-Nya kita akan dituntun, bahkan firman Tuhan juga akan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas rahmat dan anugerah-Mu, atas segala berkat, kemurahan, penyertaan bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan juga nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Ya, sekali lagi Yesaya 59 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan baik-baik bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya Tuhan bisa menjangkau setiap kita dimanapun, dalam kondisi apapun. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan bisa menjangkau untuk menyelamatkan, untuk menolong kita, untuk membebaskan kita. Bahkan dikatakan juga pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya seruan kita sesungguhnya Tuhan bisa mendengar. Bahkan isi hati kita pun Tuhan bisa mendengar. Sebelum diucapkan, Tuhan sudah dengar semuanya. Nah, tetapi kenapa kadang-kadang ya kita sudah berseru, kita sudah berdoa, ya kita mohon pertolongan Tuhan, tetapi kok rasa-rasanya pertolongan itu tidak segera datang. Seakan-akan Tuhan kok tidak mampu menolong, seakan-akan Tuhan tidak mendengar seruan kita. Perhatikan firman Tuhan ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Artinya ada dosa. Dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Dosalah yang membuat manusia tidak bisa bersama dengan Tuhan. Kita masih ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, sebelum mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa bisa berinteraksi, berkomunikasi, bahkan bertatap muka dengan Tuhan secara langsung. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikatakan firman Tuhan bahwa mereka terpisah dari Tuhan dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga akhirnya tidak bisa lagi. Jadi artinya ada dosa, maka Tuhan itu terpisah. Artinya kita yang terpisah ya. Kita ini terpisah dari Tuhan. Ya, jadi dosa itu begitu menjadi penghalang kita untuk kita berhadapan dengan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ada istilah orang mengatakan begini, bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Segala dosa dibenci Tuhan, tetapi orang berdosa dikasihi Tuhan. Nah, jadi dikatakan yang menjadi pemisah itu segala kejahatan dan juga segala dosa. Jadi bukan kitanya yang ditolak Tuhan, tidak. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi seringkali dosa yang kita lakukan itu menjadi pemisah.
Ya, kenapa jadi pemisah? Ingat bahwa Tuhan Maha Kudus. Yang namanya Maha Kudus artinya Dia tidak kompromi dengan dosa. Ya, dosa itu sesuatu yang tidak kudus, yang cemar, dan Tuhan tidak berkenan dengan itu semua. Karena itu ketika orang atau manusia jatuh dalam dosa, dia terpisah dari Tuhan. Nah, karena itu kita harus bertobat, minta ampun, dan minta pentahiran, penyucian dengan darah Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan penebusan kita, ya, hidup kita dari kuasa dosa dan maut. Karena itu, ya, kalau kita saat ini hidup dalam dunia, ya mungkin kadang kita masih jatuh dalam dosa, ingatlah untuk segera bertobat. Saat kita melakukan kesalahan, segera minta ampun, minta penyucian dengan darah Tuhan Yesus, supaya hidup kita tidak terpisah lagi. Ya, dikatakan yang merupakan pemisah itu adalah kejahatan yang membuat Tuhan tidak mendengar. Sebetulnya bukan Tuhan tidak mendengar, tapi Tuhan tidak mau mendengar. Itu dosa. Ya, jadi kita manusianya disayang Tuhan, tapi dosa kita, kejahatan kita itu yang ditolak Tuhan. Nah, kalau orang masih dalam dosa, otomatis orangnya itu juga akhirnya terpisah dari Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya tangan Tuhan sanggup menjangkau kita dalam kondisi apapun. Bahkan pendengarannya juga tidak kurang tajam. Dia pasti mendengar. Tidak selalu harus dengan teriakan yang keras. Bahkan engkau berdoa dalam hatimu, Tuhan mendengar. Kuncinya adalah apa? Dosa kejahatan kita ini harus kita tinggalkan. Dengan kata lain, kita bertobat, minta ampun dari segala dosa dan pelanggaran kita, dari dosa dan kejahatan kita, dan Tuhan menyucikan kita sehingga kita bisa berinteraksi, kita bisa mengalami jamahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan setiap seruan doa kita itu didengar, bahkan dijawab Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ingatlah, jangan lagi kompromi dengan dosa. Ingat, itu penghalang kita dengan Tuhan. Pastikan kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin mengerti bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu setia, bahkan Engkau mendengar setiap seruan kami. Bahkan tangan-Mu tidak kurang panjang menolong kami. Hanya karena dosa dan pelanggaran kami inilah yang menjadi penghalang. Dan hari ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami, tahirkan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami belajar hidup dalam kekudusan, di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.